Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Francisca Dewi dengan NIM 1911111003. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan sejarah dari keramik struktural, kelebihan dan kekurangan dari keramik struktural, dan metode pengujian dari salah satu jenis keramik struktural. Perkenalkan, nama saya Nabila Zulfa Lutfia dengan NIM 1911111016. Di sini saya akan membacakan tentang jenis-jenis keramik struktural. Perkenalkan, nama saya Sarah Fitriani, NIM 1911111026. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pembuatan keramik struktural. Perkenalkan, nama saya Windy Yolandani, NIM 1911111031. Di sini saya akan membacakan tentang aplikasi keramik struktural. Materi yang kita bahas mengenai keramik struktural ini memiliki 6 bahasan pokok. Yang pertama ada definisi dan sejarah, yang kedua ada jenis, yang ketiga ada teknik pembuatan, yang keempat ada aplikasi, yang kelima ada kelebihan dan kekurangan, yang keenam ada metode pengujian. Yang pertama ada definisi dari keramik struktural. Keramik struktural adalah keramik yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai bahan penahan beban yang terbuat dari bahan anorganik non-logam yang mengalami proses panas atau pembakaran yang tinggi, yang memiliki sifat mekanis yang baik dan termasuk keramik termomekanis karena tahan terhadap kejutan termal dan mekanis. Selanjutnya ada materi dari sejarah keramik struktural. Perkembangan keramik struktural atau yang biasa disebut new keramik di negara maju telah dimulai tahun 1950-an dengan digunakan bayer alumina serbuk untuk memperbaiki mutu spark plug insulator atau busi untuk mesin kompresi tinggi mobil dan pesawat terbang. Di Indonesia sendiri, new keramik baru mulai disentuh pada tingkat studi atau penelitian bahan mulai tahun 80-an oleh lembaga-lembaga litbang, utamanya menggarap pengembangan teknologi keramik. Pengembangan new keramik di Indonesia masih menjadi tantangan yang berat baik dalam memproduksi produk akhir maupun produk hulu berupa bahan oksida sederhana maupun komposit. Ketergantungan akan komponen produk keramik maju sangat terasa dengan sulitnya penyediaan suku cadang peralatan atau mesin asal impor yang banyak menggunakan komponen keramik maju, utamanya peralatan elektronik dan permesinan. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis keramik struktural secara garis besar. Keramik struktural dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah keramik oksida yang meliputi zirkonia dan juga alumina. Yang kedua adalah keramik non-oksida yang meliputi silikon nitrida. Dan yang ketiga adalah keramik komposit yang meliputi metal matriks komposit. Yang pertama akan dibahas adalah zirkonia. Zirkonia merupakan keluarga dari keramik oksida yang memiliki nama kimia ZrO2. Zirkonia adalah bahan dengan ketahanan yang tinggi terhadap perlambatan retak. Keramik zirkonia memiliki ekspansi termal yang tinggi dan sering menjadi bahan pilihan untuk dimasukkan ke dalam pembuatan keramik dan juga baja. Zirkonia ini dapat kita temui pada industri gigi, pembuatan kawat, mahkota, jembatan, dan lain-lain. Yang kedua yang akan dibahas adalah alumina. Alumina masih merupakan keluarga keramik oksida yang memiliki nama kimia Al2O3. Alumina adalah bahan keramik halus yang paling banyak digunakan pada perindustrian. Bahan ini memiliki karakteristik bahan yang luar biasa seperti isolasi listrik yang tinggi, kekuatan mekanika yang tinggi, keausan yang tinggi, ketahanan terhadap bahan kimia tertentu, dan yang paling terpenting adalah murah. Biasanya, alumina ini terdapat pada industri otomotif. Yang ketiga adalah silikon nitrida. Silikon nitrida merupakan keluarga dari keramik non-oksida yang memiliki nama kimia Si3N4.
silikon nitrida memiliki kombinasi sifat material yang sangat baik, serupa dengan silikon karbida, namun struktur mikronya memberikan ketahanan shock thermal yang sangat baik dan ketangguhan fraktur yang tinggi. Ini membuatnya tahan terhadap benturan dan juga guncangan. Biasanya silikon nitrida ini ada pada mesin otomotif yang memiliki ketahanan yang sangat tinggi. Dan yang terakhir adalah metal matriks komposit. Metal matriks komposit ini merupakan keluarga dari keramik komposit. Metal matriks komposit ini dapat biasa kita singkat sebagai MMC. MMC merupakan komposit logam atau keramik dalam konstruksi logam ringan. Berbagai aplikasi untuk komponen logam dengan kekuatan tinggi yaitu aluminium, magnesium, dan juga titanium. Biasanya MMC ini dapat digunakan sebagai bantalan rem. Selanjutnya adalah teknik pembuatan keramik struktural. Teknik pembuatan keramik struktural itu ada banyak, namun yang kelompok kami bahas adalah proses Bayer pada alumina. Proses Bayer adalah metode yang digunakan dalam industri untuk memproduksi alumina dari biji bauksit. Pada prinsipnya, proses Bayer itu bertujuan untuk pemurnian biji bauksit dengan cara menghilangkan komponen utama pengotor seperti Fe2O3, SiO2, dan TiO2. Selanjutnya, ada tahapan dari proses Bayer pada alumina. Yang pertama, ada bauksit yang bereaksi dengan natrium hidroksida yang terkonsentrasi dengan tekanan 7 bar dan suhu kurang lebih 180 derajat Celcius. Reaksi yang terjadi yaitu bauksit ditambah NaOH menjadi NaAlOH4 ditambah Fe2O3. Lalu ada proses penyaringan untuk menghilangkan residu yang tidak terlarut. Residu ini mengandung senyawa besi sehingga berwarna merah atau biasa disebut dengan red mud atau lumpur merah. Residu ini dikumpulkan pada tempat pembuangan akhir. Karena residu telah dihilangkan, maka reaksi menjadi NaAlOH4. Lalu dari NaAlOH4 atau natrium aluminat yang telah diencerkan, aluminium hidroksida akan menetap selama proses pendinginan. Filtratnya diencerkan dengan natrium hidroksida, suhunya diturunkan menjadi 78 derajat Celcius, dan tekanannya dikembalikan seperti semula. Selanjutnya, ada proses kristalisasi dengan aluminium hidroksida sebagai inti kristal, dan juga ditambahkan air. Aluminium hidroksida kemudian mengalami pengendapan. Reaksi yang terjadi yaitu NaAlOH4 menjadi AlOH3 ditambah NaOH. Kemudian aluminium hidroksida yang dihasilkan dari proses kristalisasi dimasukkan ke dalam alat yang disebut rotary kiln. Aluminium hidroksida tadi dibakar dengan suhu kurang lebih 1200 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius. Dari proses ini dihasilkan aluminium oksida dengan reaksi 2AlOH3 menjadi Al2O3 ditambah 3H2O. Lalu aluminium hidroksida yang tadi dapat diproses kembali menggunakan metode Hall-Héroult untuk menghasilkan logam aluminium. Untuk yang selanjutnya, ada aplikasi keramik struktural. Yang pertama ada keramik alumina. Alumina pada industri keramik sama halnya seperti baja pada industri logam. Alumina juga menjadi salah satu jenis keramik yang sering digunakan karena aplikasinya sangat luas di berbagai bidang. Salah satunya itu dapat diaplikasikan pada lampu uap.
yaitu sebagai material transparan yang tahan panas yang banyak digunakan pada teknologi penerangan komersial. Akan tetapi, memerlukan teknologi pemanasan suhu tinggi pada proses manufaktur. Untuk yang kedua, ada keramik silikon karbida. Silikon karbida ini memiliki kekerasan dan ketahanan panasnya yang tinggi sehingga menghasilkan aplikasi sebagai abrasif pada peralatan dan kertas gerinda. Lalu, silikon karbida juga dapat dimanfaatkan sebagai material tahan panas dan dua sifat elektriknya sehingga memungkinkan dapat diaplikasikan sebagai elemen pemanas. Selain itu juga, silikon karbida sering digunakan sebagai bahan paduan dalam pembuatan besi baja untuk penambahan unsur silikon dan karbon. Untuk yang ketiga, ada keramik silikonitrida. Silikonitrida ini sering digunakan pada bidang industri untuk refractory karena memiliki material yang tahan terhadap suhu tinggi. Untuk yang pertama ada pada industri otomotif. Biasanya silikonitrida ini digunakan pada komponen-komponen mesin, termasuk mesin diesel, sumbat bara untuk startup, lebih cepat, ruang bakar muka untuk emisi yang lebih rendah, startup lebih cepat dan kebisingan yang lebih rendah. Lalu pada mesin penyalaan busi ini, silikonitrida ini digunakan untuk bantalan pelatuk klep, untuk keausan yang lebih rendah, pengisi turbo untuk inersia yang lebih rendah dan sedikit kelambatan mesin, serta dalam katup pengendali gas buang untuk meningkatkan akselerasi. Untuk yang selanjutnya ada bantalan gotri yang terbuat dari keramik silikonitrida yang disebut bearings. Biasanya bearings dari silikonitrida ini berkinerja tinggi. Contohnya itu dalam penggunaan bantalan silikonitrida dalam mesin utama pesawat NASA. Karena bantalan gotri silikonitrida ini lebih keras daripada logam sehingga mengurangi kontak dengan jalur bantaran. Bantalan gotri silikonitrida dapat ditemukan di bantalan otomotif, bantalan industri, turbin angin, motor sport, sepeda, rollerblade, dan papan luncur. Selain itu juga, bantalan silikonitrida pun sangat berguna dalam aplikasi medan listrik yang menghindari penggunaan logam. Selanjutnya ada bahan suhu tinggi. Secara khusus, silikonitrida pun diidentifikasi sebagai salah satu dari beberapa bahan keramik monolitik yang mampu bertahan pada sengatan termal yang parah pada mesin roket hidrogen atau oksigen. Untuk menunjukkan kemampuannya, ilmuwan NASA pun menggunakan teknologi prototip yang canggih untuk membuat komponen ruang bakar tunggal berdiameter 1 inci. Pendorongnya yaitu api panas yang diuji dengan propolen hidrogen atau oksigen dan bertahan selama 5 siklus, termasuk siklus 5 menit sampai suhu material 1320 derajat Celcius. Selain digunakan pada bahan suhu tinggi, silikonitrida pun bisa digunakan pada bidang medis. Aplikasi yang sering digunakan yaitu pada bidang ortopedi. Digunakan pada alternatif dari penggunaan polieter keton dan titanium sebagai perangkat fusi spinal. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari keramik struktural. Kelebihan keramik struktural yaitu memiliki tahanan yang lebih baik terhadap suhu tinggi sekitar di atas 1000 derajat Celcius. Keramik struktural juga tahan korosi terhadap lingkungan yang buruk dan mudah menghalau panas karena daya hantar termal keramik yang cukup baik. Kekurangan dari keramik struktural sendiri yaitu bahan keramik yang kurang rapat jika dibandingkan dengan baja, sekitar setengahnya. Hal inilah yang menjadikan keramik lebih ringan dari baja. Maka keramik sering dibuat untuk mesin mobil dan pesawat. Materi selanjutnya yaitu metode pengujian. Di sini kami mengambil salah satu jenis dari keramik struktural yaitu aluminium oksida.
di mana metode pengujiannya memiliki 4 tahapan. Tahap yang pertama ada tahap persiapan, di mana bahan-bahan dasar dari keramik berupa serbuk aluminium oksida, silika, kalsia, besi oksida harus ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan komposisi yang direncanakan dengan perbandingan campuran berdasarkan pada berat bahan baku. Tahap yang kedua yaitu tahap pencampuran atau mixing, di mana bahan baku yang telah ditimbang dan dicampur pada tahap 1 tadi dilakukan proses homogenisasi menggunakan mixer sekitar 2 jam dengan ditambahkan air, sehingga menjadi campuran lumpur yang kemudian harus dikeringkan sampai mengandung kadar air sekitar 10 hingga 15% dengan dijemur. Proses yang ketiga ada proses pressing, di mana bahan baku dengan kadar air 15% tadi dimasukkan ke dalam cetakan dengan berat sampel 110 gram, kemudian harus ditekan sampai dengan 100 kN dengan teknik pengepresan uniaxial pressing. Hasilnya berupa batangan keramik mentah atau green body. Pada proses pencetakan ini dibuat batangan keramik sejumlah 9 buah. Dan tahap terakhir dari metode pengujian aluminium oksida yaitu proses sintering, di mana green body atau keramik mentah dari proses 3 tadi perlu disinter pada suhu 1200 derajat Celcius dengan lama waktu penahanan 2 jam. Proses sintering ini dilakukan dalam tungku pemanasan Hofmann K1. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.